Yo guys, what's up? Dan kita hari ini bakal kembali ngelanjutin untuk MotoGP Karir episode ke-120. Ini gila, partnya banyak banget. Kayaknya ini merupakan musim terakhir kita di MotoGP Karir ini guys ya, mungkin aja. Oke, kembali ke sesi kualifikasi. Kita sekarang tengah ngelakuin hot lap nih. Di sisa waktu 3 menit lagi dan Francesco Bagnaia sementara waktu masih meraih pole position. Di sektor 1, Rizrio mencetak gap bar berwarna merah yang berarti lebih kecil dari Francesco Bagnaia. Apakah di 3 sektor tersisa kita bisa menyabet semuanya dengan warna merah? Oke, agak melebar di turn ke-5, kemudian di tikungan high speed turn ke-6, gear 4, oke. 0,6 dari Pecco, kita lebih kencang. Dan sekarang di entry corner. Dan guys, ini ada info sedikit, jadi benar kita hari ini menggunakan level 120%. Mungkin nggak gue tampilin untuk opsinya, cuman ini gue pakai level 120% karena tadi waktu gue ngelakuin kualifikasi tuh kayak gue heran kok bisa pelan banget AI-nya, tidak seperti yang ada di musim lalu. Ya agak aneh, tapi ya mau gimana lagi. Dan sekarang gue naikin tapi ternyata hasilnya sama aja, nggak jauh beda, kayak tipis banget. Dan sekarang kita kayaknya bakal meraih pole position nih guys. Oke, langsung aja menuju finish line. Dan yes, oke, bener saja sesuai dengan apa yang kita prediksikan. Kayaknya gue bakal langsung akhirin terus kita kualifikasi karena udah jelas kita lah yang meraih pole position. Lah, ya digeser dong. Pecco Bagnaia ngebikin sedikit kejutan dengan meraih pole position di sisa akhir kualifikasi kedua. Gue pikir dengan bug yang muncul ini kita bisa mempertahankan pole position. Ternyata Pecco ngebalikin kita cuy. Oke lah, nggak apa-apa, kita balas di sesi race-nya. Oke, di sesi warming up lap Pecco Bagnaia medium hard, ini ya double hard, Makraga hard juga, dan kita medium. Ini merupakan opsi pilihan ban yang paling seneng gue pakai nih di musim ini. Kayaknya cuman RC16 nih, gas RC16 yang paling klop dengan kompon double medium ketimbang Yamaha sama Ducati. Oke, langsung aja kita mulai race kali ini di round ke-10. Dan inilah dia tersecara sekelas MotoGP Austrian Grand Prix Red Bull Ring Spielberg Circuit. It's on the way, dan Pecco Bagnaia mengalami slip ban belakang hingga sekarang. Akhirnya turn 1 Rizrio menjadi race leader dengan begitu mudahnya. Di turn 1 kita langsung menjadi penguasa di Red Bull Ring meskipun baru lap pertama, dan sekarang gap dengan rival di belakang sudah menjauh. Ini aneh sekali, 120% AI-nya atau rider MotoGP yang lagi kita lawan tuh pelan banget cuy. Ya mungkin dari sisi positifnya ini kita diuntungkan banget. Karena apa? Karena kita bisa meraih kemenangan lagi. Dan misal meraih kemenangan, kita bakal ngepegang rekor nih 3 kali menang berturut-turut di musim ini. Kalau dilihat dari sisi negatifnya, tentu saja persaingan tidak berasa karena rider lain tuh kayak lambat banget, sehingga kita ya kayak menang mudah nih guys kayaknya. Tapi ya let's see aja, karena biasanya guys ya, seperti yang udah kita pantau bersama-sama, kita saksikan bersama-sama di race sebelumnya hingga dari game yang tahun-tahun lalu, itu biasanya misal di lap pertama sampai bagian ketiga AI-nya atau ordernya itu agak lambat, tapi di pertengahan mereka bakal kenceng banget. Bahkan bisa saja mereka langsung memberikan suatu perlawanan yang begitu sengit kepada pembalap kita. Hingga lap terakhir itu yang kita alami sepengalamanku bermain di MotoGP game. Tapi ya juga ada yang dari awal hingga menyentuh finish line itu nggak ada perubahan apa-apa sama sekali dari para pembalap. Nah di sini nanti tinggal kita lihat aja gimana kelakuan AI-nya atau perilaku AI-nya. Apakah di lap pertengahan mereka bakal menyusul atau mungkin justru sebaliknya. Nah, kalau ngomongin soal persaingan di musim ini, setelah kita balapan kemarin di MotoGP Inggris atau tepatnya di MotoGP Silverstone, kita menang lagi dari Francesco Bagnaia dan kita memperlebar gap point
dengan jarak yang lumayan banyak dari Francesco Bagnaia. Nah itu Peko pasti dalam masa tekanan banget juga, karena di awal musim hingga paruh musim pertama berakhir itu Peko Bagnaia kayak apa ya, kayak seperti orang yang overpower banget. Tiap kali kita kualifikasi, tiap kali kita balapan, pasti namanya Peko itu selalu di barisan depan. Tak lupa juga rekan timnya Enea Bastianini, dan sekarang cuy Peko Bagnaia mundur di posisi keempat. Entah kenapa setelah ada masa transisi dari paruh musim pertama ke paruh musim kedua, itu performa dari Peko Bagnaia agak melambat dan justru malah tidak bisa bersaing di barisan depan. Apakah setelah kemarin tes di Silverstone, Peko Bagnaia mengalami settingan yang salah kaprah sehingga dia memiliki kecepatan yang relatif lambat ketimbang pembalap kita, yaitu Rizrio dengan KTM atau dengan gas-gas RC16. Oke, sekarang lap 3 di Force Chicken kita aman sekali. Ya mungkin beberapa kali melebar tapi nggak sampai nggak bikin kita langsung dikejar sama Enea. Tapi kayak aneh aja cuy. Kasih aja lah apakah nanti di lap keempat akan ada perlawanan dari Francesco Bagnaia atau mungkin Enea. Yang jelas balapan kali ini gue rasa bakal boring banget karena nggak ada persaingan sama sekali, dan jujur ini kita malah terlihat OP cuy. Padahal udah level AI 120%. Oke, sekarang kita sampai di lap ketiga di bagian pertengahan. Ini gue rasa disinilah waktu AI bakal mulai menyusul pembalap kita. Let's see aja apakah Enea Bastianini akan segera mengovertaking, dan ternyata game semakin rapat. Oke, benar saja sudah gue bilang. Udah bisa kita prediksi di mana AI bakal kenceng di saat-saat waktu seperti ini cuy. 0,2 jauh dengan Enea Bastianini, dan benar saja Bastianini mulai menyusul, dan di entry corner tikungan ke-10 Rizrio masih sanggup bertahan, sementara itu Enea Bastianini gagal menyusul. Last corner agak melebar, kembali ke race yang lain dan exit corner RHD on. Lap keempat kita masuki, semakin tipis gap dengan Enea. Namun di turn 1, apakah Rizrio mampu bertahan dari aksi kejaran Enea Bastianini yang mulai terus menekan, namun di beberapa sektor Enea Bastianini kembali melambat. Oke, kembali ke pembahasan topik yang tadi, di mana untuk performa AI itu khususnya di MotoGP 23, performa AI di tiap-tiap sirkuit itu berbeda. Jadi performa AI di track 1 sama track yang lainnya itu kadang tidak sama cuy, atau berbeda. Misalkan nih, gue ngambil contoh, misal kita balapan di Qatar dengan level 100%. Itu biasa, kita susah banget bersaing buat masuk di 3 besar. Nah kemudian balapan di Austria di level 100%, itu kita akan sangat mudah sekali meraih kemenangan. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang nampaknya kita mulai ada kejutan dari Enea Bastianini, dan benar saja Enea Bastianini sudah mulai memberikan suatu attack yang sangat dramatis. Dan kini kita harus terpaksa melawan Enea Bastianini. Tapi gue ragu si Enea bisa menang, karena gue rasa di beberapa titik AI juga masih suka melambatkan dirinya, dan kita akan maksimalkan. Oke, Enea melebar, kita dipancing masuk, dan Enea masuk lagi. Wah, gokil. Cerdas juga nih. Sebuah upaya dari AI yang ingin mengelabui pembalap cuy, pembalap real nih, atau player MotoGP game. Oke, turn 1 kita masuk kembali mau overtaking Enea, ada kita block bus, namun di exit corner Enea masih sanggup bertahan. Tapi di sini dengan bantuan Stream langsung dapat overtaking di Force Chicken. Nice sekali. Loh, Enea dia lewat mana tadi? Enea lewat mana tadi cuy? Dia lewat mana tadi cuy? Kok dia bisa-bisanya langsung berada di tikungan ketiga? Wah, kampret bener dah. Ngawur. Ini gue gak nyangka loh, AI MotoGP 23 bisa sekocak itu cuy. Ntar gue bakal kasih tayangannya gimana atau apa yang dilakuin Enea kepada Rizrio. Motong jalur loh tadi cuy, dia motong jalur loh itu, serius. Gak nyangka loh, separah itu. Itu harusnya udah dikasih diskualifikasi. Karena pernah gue nyoba untuk ngelakuin apa ya, motong jalur kan shortcut di Chicken tadi tuh, gue langsung dikasih black flag, dikasih bendera hitam, tapi di balapan random cuy. Itu pernah gue alamin, dan itu ya ampun,
Tapi sayangnya hukuman penalti hanya berlaku untuk para player. Dan sekarang ini emang overtaking kan, gokil kan. Oke, 3 corner, nyaris sekali kita bertabrakan dan kita mengambil dari outside line. Nice sekali dan kini Peko ini ya sepertinya sudah tidak bisa melawan kita lagi. Langsung kita hempaskan begitu saja. Lap ke-6 kita masuki dan 2 laps to go. Oh, kalem aja bro, kalem. Udah mulai liar nih. Tapi overall sih so far ban kita masih bagus. Depan masih bagus, belakang bagus ya, masih bagus semua. Cuman masalahnya di sini kita nggak bisa menggunakan power 3 cuy. Dan mungkin tadi ada yang nyadar kita menggunakan power 1 dari awal balapan hingga setengah race ya, setengah balapan. Kenapa? Karena kalau pakai power 2 itu kasusnya sama kayak kemarin di Silverstone. Kita bakal boros bensin banget. Jadi meskipun motor yang kita kendarai sekarang ini emang powerful, overpower dan kenceng banget, tapi itu ada minusnya cuy. Dimana bensin tuh bakal boros banget, kayak makan bensin banget. Jadi kita harus bisa mengatur penggunaan bahan bakar nih dengan cara menggunakan power 1, tapi itu hanya berlaku di 2 track saja. Itu yang gue alamin ya, karena pernah beberapa kali balapan di MotoGP game. Mulai dari MotoGP 22 itu balapan di Silverstone sama di Austria itu benar-benar boros bensin banget. Tapi untuk saja hari ini AI-nya nggak sekenceng kayak balapan-balapan sebelumnya. Kalau misalkan kenceng kayak balapan sebelumnya ya udah kita bakal habis cuy. Karena pakai power 1. Ini aja kita beruntung karena AI-nya emang agak sedeng nih di balapan kali ini. Oke, here we go, lap terakhir. Balapan terboring di musim ini, gokil. Boring banget, boring. Perlawanan cuman gitu aja dari ini ya, dari wakil juga di Lenovo. Peko aja nggak nampak sama sekali cuy. Oke guys, saat-saat terakhir di Austria dengan gas-gas R16. Kayaknya nanti di next season kita udah nggak main lagi MotoGP karir. Gue paling mau bikin segmen baru nih. Gue pengen coba untuk apa ya, ngegabungin jadi Mario Haji sama Veda Ege atau mungkin siapa gitu yang dari Indo. Gue bakal gabungin di suatu tim, entah itu di Moto3 atau mungkin Moto2. Gue bakal jadiin sebuah gameplay karir. Jadi karir 2 orang Indo kan, 2 orang Indo untuk pembalap Indo seperti Mario sama Veda. Gue gabungin satu tim dan kita bakal debutin mereka. Kira-kira bakal apa yang terjadi, tapi itu masih planning, masih rencana sementara. Ya semoga aja nggak ada halangan dan bisa gue siapin sematang mungkin. Karena ngebikin hal kayak gitu nggak bisa cepet, harus dipikirin baik-baik gimana konsepnya untuk menggabungkan 2 pembalap sekaligus seperti Veda dan juga Mario Haji. Oke, sekarang menuju finish line dan finally kita meraih 3 kali kemenangan berturut-turut. Balapan terboring di musim ini, tapi kita meraih kemenangan. Mantap sih nih, 3 kali kita ngedengerin lagu Indonesia Raya misalkan balapan di aslinya cuy. Oke, Peko ini yang melengkapi podium dan Jack Miller, Johan Zarco, Jorge Martin di 6 besar. Mark Raga di posisi ke-9 dan Marc Marquez di posisi ke-10. Miguel NC atau not complete klasemen makin kita lebarkan gap dengan Peko Bagnaia dengan jarak minus 31 poin. Sementara itu Mark Raga masih bertahan di posisi ke-8. Dan kayaknya kita bakal fokus kepada klasemen pabrikan. Kalau klasemennya udah nggak bisa kita harapin, soalnya Ducati emang lagi kuat-kuatnya. Jadi mereka memiliki penggabungan poin yang sangat kuat dan tinggal klasemen pabrikan yang kita bisa perjuangkan untuk musim ini. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Kadir di episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys. Sampai jumpa.